Halo Rahajang Semeng, apa kabar saudara? Berita Bali kembali bersama saya, Erik Gunawan. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama berita Bali hari ini. Ribuan polisi siap mengamankan 480 lokasi di Bali selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Polisi menyita belasan meriam pipa di Payangan Gianyar, menyusul jatuhnya korban luka akibat terkena ledakan. Kue bolu 3 dimensi berbentuk pohon Natal menjadi salah satu bingkisan yang banyak dicari masyarakat. Polda Bali siap mengamankan 480 lokasi selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Pengamanan Natal dan Tahun Baru akan dilaksanakan selama 2 pekan Operasi Lilin Agung 2022. Sebanyak 3.425 personel gabungan akan dikerahkan dalam operasi pengamanan ini. Pengamanan nantinya diprioritaskan pada tempat ibadah, pusat keramaian, dan objek wisata. Selama operasi akan dibentuk 23 pos pengamanan, 13 pos pelayanan, dan 5 pos terpadu. Kita akan mengamankan sebanyak 480 titik kegiatan, ya, baik itu di gereja-gereja maupun di tempat-tempat lain yang sudah kita siapkan melalui pos-pos pengamanan. Pos pengamanan ada 23 pos pengamanan dan 13 pos pelayanan dan 5 pos terpadu. Ini tersebar di 9 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Bali, dan tentunya sama-sama kita mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang akan terjadi atau kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan malam Natal dan Tahun Baru ini. Kita tahu sekarang peningkatan jumlah wisatawan maupun kunjungan ke Bali jauh meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu kesiapsiagaan dari kita semua, segenap unsur yang ada sangat dibutuhkan, sehingga sebagaimana amanat dari Bapak Presiden, pelaksanaan kegiatan pengamanan Natal dan Tahun Baru ini harus menciptakan rasa aman dan nyaman pada segenap masyarakat yang menyelenggarakan atau melakukan kegiatan ini. Masyarakat diminta ikut serta menjaga keamanan saat perayaan Natal dan Tahun Baru di Bali. Sebagai daerah tujuan wisata, Bali akan dipadati ribuan wisatawan saat musim libur akhir tahun. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Diulangi sekali lagi bagi peserta apel yang membawa HP. Polres Jembrana menyiagakan 166 orang personel untuk mengamankan libur Natal dan Tahun Baru. Pengamanan ini akan dilakukan dalam kegiatan bersandi Operasi Lilin Agung 2022. Dalam pengamanan libur akhir tahun, Polres Jembrana akan dibantu personel TNI, instansi terkait, dan pecalang atau keamanan desa adat. Pengamanan akan difokuskan pada arus kedatangan wisatawan melalui Pelabuhan Gilimanuk serta arus balik pasca liburan. Jadi antisipasi lonjakan seperti tadi saya sampaikan, kita sudah siapkan polanya. Jadi nanti diperkirakan arus balik yang memang menjadi perhatian kita. Jadi menuju kembali ke Jawa, itu yang mungkin akan mencari waktunya akan berbarengan. Jadi itu yang harus kita kelola, bagaimana kita mengalihkan arus atau menyiapkan kantong-kantong parkir. Kita juga sudah koordinasi dengan ASDP, bagaimana sistem tiketing yang betul-betul harus di-manage dengan baik, sehingga itu bisa mengurangi kemacetan atau mungkin antrian. Ini sebenarnya kalau jumlahnya semakin banyak, maka kapal itu yang menjadi kuncinya. Jadi bagaimana alat penyeberangan itu yang betul-betul harus dipersiapkan dengan baik. Apabila situasi padat, tentu perlu ada penambahan-penambahan. Dan itu sudah disiapkan oleh ASDP. Polres Jembrana telah menyiagakan pos pelayanan dan pengamanan di sejumlah lokasi.
Kantong parkir untuk mengurangi kepadatan kendaraan wisatawan juga disiapkan di Gilimanuk dan lokasi lainnya di Jemberana. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana. Kunjungan wisatawan ke objek wisata Ulun Danu Beratan Tabanan naik menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Lonjakan arus wisatawan ke tempat ini terjadi sejak seminggu lalu. Jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi wisata ini naik 25% dari sebelumnya. Kunjungan masih didominasi wisatawan domestik dari Pulau Jawa dan wilayah lainnya di Indonesia. Sementara kunjungan wisatawan asing didominasi dari kawasan Asia, khususnya India. Untuk saat ini kita mengalami peningkatan kurang lebih sekitar 25%. Untuk saat ini rata-rata kunjungan untuk tamu mancanegara sekitar 700 per hari, untuk tamu domestik 1.500 per hari. Itu didominasi apa, Pak, beli untuk tamu lokalnya? Untuk tamu lokal kita didominasi sama murid-murid kebanyakan dari Jawa, rombongan karena libur sekolah. Terus mancanegaranya nih? Mancanegara didominasi sama Asia, terutama India. Apakah kemungkinan ini akan mengalami peningkatan lagi ke depan? Kalau prediksi kami sih akan mengalami peningkatan, Pak, terkait Natal dan Tahun Barunya. Untuk dari kita sendiri, untuk staf kita persiapkan, untuk staf itu istilahnya lembur, yang seharusnya libur itu masuk. Terus ada beberapa kiat-kiat kita dipromosi, salah satunya adalah pada parade gebogan, yang itu berlangsung selama bulan Desember. Setiap hari kurang lebih ada 2 peserta parade gebogan. Kebetulan liburan kami di sini baru pertama kali, jadi kita pilih di sini karena suasananya tuh asri, sejuk, enak, Mas, untuk liburan berserta keluarga di sini. Untuk daerah sini Bedugul ini yang sangat menarik alamnya, kemudian ada upacara adatnya yang mungkin karena kami sendiri agama Islam, lah ini kan kelihatan aneh bagi kami. Sudah foto-foto keluarga, kemudian dengan teman-teman, kemudian sama turis. Kunjungan wisatawan domestik saat ini tercatat 1.500 orang per hari, sedangkan pelancong mancanegara mencapai 700 orang per hari. Jumlah kunjungan wisatawan diperkirakan akan terus meningkat pada puncak libur Natal dan Tahun Baru. Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Tabanan.